Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bitalafud Alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya selalu mendapatkan siraman syafaatnya, lebih-lebih nanti fi yaumil jaza wal hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yakni Nyai Hajah Halimatus Sa'diyah, yang telah mempercayai saya untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Baik, kali ini pembahasan kita adalah mengenai sabar. Sabar sendiri merupakan perbuatan hati yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam memenuhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah sabar dalam menahan amarah. Ada banyak sekali ayat dan juga hadis yang menjelaskan mengenai sabar dalam menahan amarah. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang bersabar berupa pahala yang tiada batas. Nah, inilah yang menyebabkan, ini juga yang menjadi alasan mengapa sabar itu sulit, karena hadiahnya pun tidak main-main. Lalu bagaimana seseorang dapat dikatakan sabar? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan bahwa innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu terjadi pada saat bentrokan pertama. Artinya kita dapat melihat seseorang itu bersabar saat bentrokan pertama. Seperti contoh, ada seseorang yang kehilangan uangnya, yang mana uang itu merupakan satu-satunya miliknya, yang mana tanpa itu dia tidak bisa makan. Kemudian setelah orang itu tahu bahwa uangnya hilang, dia bersabar, dia mampu mengendalikan amarahnya, ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi, karena meyakini bahwa semua itu merupakan kudrat dan iradat Allah, maka dia sudah bisa terkategorikan sebagai orang yang sabar. Sebaliknya, ketika dia mengetahui bahwa uangnya hilang, dia malah menggerutu dan mengeluh, maka dia bukan terkategorikan orang yang sabar. Sekalipun dalam 5 menit kemudian orang itu ikhlas dengan apa yang terjadi, itu belum bisa terkategorikan sabar. Karena sesuai hadis tadi bahwa sabar itu terjadi saat bentrokan pertama. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin agar kita dapat lebih mampu mengendalikan amarah dan kita lebih bisa bersabar? Ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan amarah. Cara yang pertama adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Jadi, umpama kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, maka hal yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah. Dan ini dapat ditempuh dengan cara membaca ta'awudz. Fasta'idz billah. Bacalah ta'awudz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala godaan syaitan, karena sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Yang kedua, cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan berwudu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan syaitan itu tercipta dari api. Innama tudfa'un nar bil ma'i, dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian marah, falyatawaddo, berwuduklah. Dan yang ketiga, cara yang bisa kita tempuh untuk menahan amarah adalah dengan mengubah posisi. Idza ghadaba ahadukum fahuwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam posisi berdiri, falyajlis, duduklah. Atau sebaliknya, ketika kalian marah dalam posisi duduk, kum, berdirilah. Intinya ubah posisi kalian atau pindah dari posisi semula ke tempat yang lain. Itu juga bisa meredakan amarah. Yang keempat adalah dengan diam. Bukan berarti kita lemah, tapi saat itu kita sedang menguasai diri kita untuk tidak marah. Kita memilih diam karena kita tidak mau mengeluarkan kata kotor, kata-kata yang tidak baik yang bisa menyakiti orang lain, sekalipun saat itu sebenarnya kita sedang tersakiti. Dan yang kelima adalah dengan beristighfar, minta pengampunan dari Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang keenam adalah menahan diri. Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwa laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang hebat bukanlah dia yang pandai bergulat, akan tetapi orang yang hebat adalah dia yang mampu menguasai dirinya ketika sedang marah. Ada pula kisah mengenai seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Ia bermaksud meminta nasihat, meminta wasiat dari Rasul. Ketika dia berjumpa dengan Rasul, dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul, berikan aku wasiat. Apa kata Rasul? Qala, Rasulullah bersabda, "La taghdab, jangan marah." Faradada miraran, Rasulullah mengulangi kata-kata ini, "La taghdab, jangan marah." Maka apa yang bisa kita ambil dari ceramah kali ini? Kesimpulannya adalah Rasul sangat menganjurkan umatnya untuk bersabar. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dari tadi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.